Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-23 daripada 26 sesi keseluruhannya bagi perkongsian bacaan buku kanak-kanak Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib, iaitu versi terjemahan daripada versi asal dalam bahasa Inggeris Adventures of the Wishing Chair oleh Enid Blyton. Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kerusi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text by Darrell Waters Limited 1937. First published by George Newnes Limited, London 1937. Copyright Illustrations, Deans International Publishing 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana. Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1986. Petualangan pertama, Toko Barang Antik yang Aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, Orang-orang Kerdil yang Jahil. Petualangan keempat, Ho Ho si Tukang Sihir. Petualangan kelima, Cinki Hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi Menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis Hilang. Petualangan ke-9, Kiri-kiri si Nenek Sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Petualangan ke-15, Nenek Snipit. Petualangan ke-16, Thomas yang Konyol. Petualangan ke-17, Jin Angin. Petualangan ke-18, Pak Twisty. Petualangan ke-19, Dua Anak Nakal. Petualangan ke-20, Bertengkar Hebat. Petualangan ke-21, Si Deru Guntur yang Sakti. Petualangan ke-22, Menara Batu. Selanjutnya kita teruskan lagi dengan keseruan petualangan yang ke-23, Melarikan Diri. Petualangan ke-23, Melarikan Diri. Peter berjalan cepat. Pil ajaib digenggamnya erat. Pil itu akan membuat Cinki jadi sekecil mereka dan mereka akan bisa melarikan diri lewat lubang tikus. Dia menyusuri terowongan, masuk ke gudang bawah tanah, mendaki tangga dan sampai ke dapur. Tak ada siapa-siapa di sana. Dia menyeberangi dapur dan masuk ke kamar si kucing. Kucing gemuk itu masih tidur. Molly juga masih sembunyi di situ. Aman di balik bulu tebal si kucing. Beres. Cinki masih di atas, bisik Molly. Tepat pada saat itu terdengar langkah kaki menuju ke situ. Si kucing melompat keluar keranjang, menyambut si Deru Guntur. Digosokkannya kepalanya di kaki si Deru Guntur. Peter dan Molly berusaha menyembunyikan diri di antara perca-perca kain. Tapi terlambat. Si Deru Guntur telah melihat mereka. Benar kataku. Ada anak-anak di sini, katanya. Dia menuju ke keranjang dan menjengukkan kepalanya. Hei, kalian kecil sekali. Apa yang kau bawa itu, nak? Astaga,
Peter menggenggam pil merah hijau itu erat-erat dan menyembunyikan tangannya di balik punggungnya. Tapi tak ada gunanya. Ia dipaksa memperlihatkan apa yang digenggamnya. Wah, si deru guntur dapat menebak apa gunanya pil itu. Oh, katanya. Jadi kalian kecilkan dulu badan, lalu masuk lewat lubang tikus. Kau akan membuat Chinky jadi kecil juga dan dia akan menyelinap keluar dengan cara yang sama. Tak usah ya, ku hancurkan pil ini. Kalian akan ku kembalikan seperti semula dan harus menjadi budak di sini. Menjadi hamba di sini, membantu Chinky. Ditepuknya dahi Molly dan Peter. Mereka segera kembali seperti semula. Dengan sedih mereka memandangi si deru guntur. Gagal. Rencana mereka gagal. Nah, kalian tak akan bisa melarikan diri, kata deru guntur. Hanya aku yang tahu mantra pembuka pintu menara batu. Chinky, Chinky, sini. Chinky berlari menuruni tangga dan betapa kagetnya dia melihat Peter dan Molly telah kembali seperti semula. Kalian akan melarikan diri ya, geram si deru guntur. Sekarang kalian harus bekerja keras. Bantu Chinky menggosok lantai, lalu membersihkan tongkat-tongkatku. Mereka bertiga naik ke atas dengan sedih. Chinky memberi Peter dan Molly masing-masing sebuah lap kuning. Mereka lalu merangkak-rangkak menggosok lantai kayu. Jangan bicara sampai dia pergi, bisik Chinky. Kupingnya, telinganya setajam telinga kelinci. Tak seorang pun bicara, sampai mereka mendengar si deru guntur menggelegar pergi. Kemudian mereka berdiri dan saling berpandangan. Apa yang bisa kita lakukan? Keluh Peter. Aku ada akal, kata Chinky. Mana kursi kita? Di semak-semak, di luar menara batu, jawab Peter. Tak ada gunanya. Kita tak bisa keluar dan kursi itu tak bisa masuk kemari. Jangan putus asa, kata Chinky. Kita minta tolong si tikus, pelayan si lesung pipit. Suruh dia memanggil lesung pipit, mencari kursi kita dan minta tolong agar kursi itu bisa dibuat sekecil tikus. Lalu diseludupkan ke sini. Aku tahu mantra yang dapat membuatnya besar lagi. Lalu, jika si deru guntur masuk, kita naik kursi ajaib. Lalu kita terobos keluar sebelum ia sempat menutup pintu ajaibnya. Hebat, Chinky. Kau pandai sekali, puji Molly. Peter, pergilah ke gudang bawah tanah. Panggil si Harriet atau bibinya. Peter pun pergi ke gudang dan memanggil Harriet. Harriet tak ada, tapi bibinya yang datang. Peter menceritakan kesulitannya. Bibi bergegas pergi ke pondok lesung pipit. Peter menunggu dengan cemas. Tapi sebelum rencana mereka berhasil, si deru guntur telah kembali. Disuruhnya mereka bertiga membersihkan tongkat-tongkat perak sesudah diambil kesaktiannya. Setelah minum teh, deru guntur pergi lagi. Peter cepat-cepat lari ke gudang. Betapa gembiranya ia melihat Harriet di sana, membawa kursi ajaib yang kini sekecil kursi mainan boneka. Bibi menceritakan apa yang terjadi, bisiknya. Aku menghadap lesung pipit dan kami mencari kursimu. Lesung pipit telah menyihirnya jadi sekecil ini. Nah, semoga berhasil. Peter mengambil kursi itu dan membawanya ke atas. Betapa gembiranya Molly dan Chinky melihat kursi mereka. Sekarang, kata Chinky, akan ku buat kursi ini jadi besar lagi. Dia mengambil sebuah lap kuning-kuning, lap hijau kuning dari dalam sakunya. Baunya aneh. Dengan lap itu digosok-gosoknya si kursi ajaib. Kuat-kuat. Makin lama makin besar. Besar, besar. Akhirnya kursi kembali ke ukuran semula. Kita harus menyembunyikannya, kata Peter. Kata Molly. Tak perlu, kata Peter tiba-tiba. Kita tunggu si deru guntur pulang. Sambil duduk di kursi ajaib. Begitu dia masuk,
kita menerobos keluar sebelum dia sempat menutup pintu. Akal yang jempulan, puji Chin Ki. Ayolah, kita naik kursi kita sekarang juga. Untunglah sayapnya belum menghilang, kata Molly bersyukur. Kalau tidak, kita akan celaka. Jangan ngomong begitu di depannya, Molly. Peter mengingatkan. Kau masih ingat? Kita pernah hampir masuk cerobong asap. Shh, bisik Chin Ki. Dia datang. Geluduk, gelegar. Menara batu terbelah. Muncul sebuah pintu di sana. Membuka dan si deru guntur menerjang masuk. Teriaknya. Chin Ki, Chin Ki. Pulang. Pulang, teriak Chin Ki. Aku di sini. Hei. Kursi melayang. Naik, lalu secepat kilat menerobos keluar sambil menendang telinga kiri si deru guntur. Sebelum deru guntur tahu apa yang terjadi, anak-anak telah berhasil meloloskan diri dari menara batu. Itu Harriet dan lesung pipit, seru Peter. Lambaikan tangan kalian. Mereka melambai-lambai ke arah lesung pipit dan Harriet. Kita akan mengirim kartu pos bergambar untuk mereka, kata Chin Ki. Mereka sungguh baik, mau menolong kita. Wow, deru guntur pasti akan mengamuk, kata Molly. Chin Ki, sebaiknya kita ke rumahmu dulu. Ibumu sangat khawatir, kata Peter. Nanti malam saja, jika kalian telah tidur, jawab Chin Ki. Kalianlah yang harus cepat-cepat pulang. Wah, kali ini petualangan kita benar-benar hebat. Aku tak mahu bertengkar lagi, kata Molly. Dan begitu kursi mendarat di gudang bermain, Molly segera meloncat turun langsung memeluk Chin Ki. Maafkan aku, ya Chin Ki. Aku tak sengaja. Kita tetap berkawan kan? Tentu, jawab Chin Ki sambil tersenyum lebar. Pipi-pipinya merah kerana senang. Kita semua sedang kesal waktu itu. Aku juga minta maaf, kata Peter. Pokoknya, sekarang kita sudah berteman lagi kan? Ya, sahut Chin Ki riang. Kita bertiga sama-sama bersalah. Kau, Peter, Molly dan aku. Bertengkar tak ada gunanya. Kita tak akan pernah bertengkar lagi. Dan aku berjanji tak akan mengusirmu, kata Molly. Sebaiknya kalian lekas-lekas pulang, desak Chin Ki. Ibumu pasti sudah cemas menunggu. Ibu-ibu kan selalu begitu. Gampang cemas tanpa alasan. Ya, memang ibuku juga, sahut Peter. Pasti, apalagi waktu minum teh sore sudah lama lewat. Sedangkan kalian belum pulang juga. Ah, sudahlah. Pokoknya terima kasih loh. Kalian telah menyelamatkan aku. Peter dan Molly berlari gembira ke rumah. Untunglah, semua berakhir dengan baik. Kursi ajaib yang baik hati. Petualangan apa lagi yang menanti? Sampai ketemu lagi dalam petualangan yang berikutnya, iaitu petualangan ke-24. Si kuping lebar, si telinga lebar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.